Yo men, selamat datang di usia 18. Usia di mana lo secara legal dianggap dewasa, tapi di saat yang sama, lo mungkin ngerasa jadi orang paling clueless di muka bumi. Bener nggak? Satu kaki masih di dunia remaja yang serba terstruktur. Sekolah, jadwal, aturan ortu. Satu kaki lagi udah mau ngelangkah ke dunia dewasa yang, brutal dan nggak ada panduannya. Semua orang bilang, ikuti passionmu. Tapi nggak ada yang ngasih tahu gimana caranya nemuin passion itu. Mereka bilang kerja keras, tapi nggak ada yang ajarin gimana caranya kerja cerdas biar nggak burn out. Mereka bilang jadilah orang baik, tapi dunia kadang nggak seramah itu. Udah cukup pusingnya, di sini kita bakal stop dengerin kebisingannya tuh. Kita bakal fokus ke 3 manual book yang bakal jadi kompas lo. Ini bukan buku motivasi omong kosong yang cuma bikin semangat saat. Ini adalah buku yang isinya sistem, logika, dan prinsip-prinsip abadi. 3 buku ini akan menjawab 3 pertanyaan krusial di usia 18. Kenapa gue harus berjuang, bagaimana caranya gue berjuang, dan dengan siapa gue akan berjuang. Kita mulai dari yang paling fundamental. Buku pertama, Operating System untuk Mental Lo, Man's Search for Meaning, karya Viktor Frankl. Oke, buku pertama ini nggak main-main. Penulisnya Viktor Frankl adalah seorang psikiater Yahudi yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi di Auschwitz selama Perang Dunia II. Gila kan? Dia kehilangan seluruh keluarganya, istri, orang tua, saudara, dan setiap hari melihat kematian dan penderitaan yang nggak bisa kita bayangin. Kenapa buku ini wajib jadi yang pertama lo baca? Karena buku ini akan menjawab pertanyaan, kenapa? Di usia 18, lo bakal sering banget ketemu tembok. Gagal masuk universitas impian, diputusin pacar, ngerasa salah jurusan, atau sekedar ngerasa hidup lo nggak ada artinya. Masalah-masalah ini di usia lo rasanya kayak akhir dunia. Nah, Frankl dari pengalamannya di neraka dunia menemukan satu kebenaran fundamental. Lo nggak bisa kontrol apa yang terjadi sama lo, tapi lo selalu bisa kontrol gimana lo merespons hal itu. Ini intinya, men. Orang-orang di kamp konsentrasi yang bertahan hidup bukanlah mereka yang fisiknya paling kuat, tapi mereka yang punya alasan untuk hidup. Mereka yang masih punya kenapanya. Ada yang bertahan karena ingin bertemu lagi dengan anaknya, ada yang bertahan karena punya proyek buku yang harus diselesaikan. Buku ini ngajarin lo satu hal paling penting. Tujuan hidup itu bukan dicari, tapi diciptakan. Tujuan lo bisa datang dari 3 hal. Yang pertama, dengan menciptakan sebuah karya atau melakukan sebuah tindakan, bikin sesuatu sekecil apapun itu. Yang kedua, dengan mengalami sesuatu atau bertemu seseorang, jatuh cinta, menikmati alam, terkagum pada seni. Yang ketiga, dengan sikap yang kita ambil dalam menghadapi penderitaan yang tak terhindarkan. Ini yang paling kuat. Jadi pas lo lagi merasa down karena nilai jelek atau ditolak cewek, buku ini bakal nampar lo dengan perspektif. Lo bakal sadar bahwa sebesar apapun masa lalu sekarang, lo punya kekuatan paling ultimate, kekuatan untuk memilih sikap. Buku ini bukan bikin masalah lo hilang, tapi buku ini ngasih lo tampeng mental yang tebelnya bukan main, buat ngadepin masalah apapun. Ini fondasinya dari segalanya. Sebelum lo belajar gimana caranya, lo harus tahu dulu kenapa lo harus melakukannya. Buku kedua, Operating System untuk Tindakan Lo, Atomic Habits karya James Clear. Oke, mental lo udah kuat berkat Frankl. Lo udah punya kenapanya. Sekarang, pertanyaannya adalah bagaimana? Gimana caranya jadi mahasiswa yang lebih baik? Gimana caranya bisa rutin olahraga? Gimana caranya nabung? Jawabannya bukan motivasi. Motivasi itu kayak mandi, men. Efeknya cepet hilang. Lo butuh sesuatu yang lebih kuat, sistem. Dan Atomic Habits adalah manual book terbaik untuk membangun sistem itu. Lupakan soal pasang target gede-gedean. Tahun ini gue harus bisa 6-pack, atau semester ini IPK gue harus 4.0. James Clear bilang, itu cara yang salah. Fokus pada target cuma bikin lo frustasi. Yang harus lo lakukan adalah fokus pada perbaikan 1% setiap hari. Gimana logikanya? Gini, kalau lo bisa jadi 1% lebih baik setiap hari selama setahun, di akhir tahun lo bakal jadi 37 kali lebih baik. Sebaliknya, kalau lo 1% lebih buruk setiap hari, lo bakal hancur mendekati 0. Gila kan efek compoundingnya? Buku ini ngasih lo resep yang super logis dan praktis. 4 hukum perubahan perilaku. 1. Make it obvious. Jadikan terlihat. Mau rutin baca buku? Taruh bukunya di atas bantal, bukan di rak. Mau minum air putih pas bangun? Taruh botol air di samping kasur. 2. Make it attractive. Jadikan menarik. Benci olahraga? Dengerin podcast favorit lo hanya saat lo lagi olahraga. Gabungin kebiasaan yang lo butuhkan dengan kebiasaan yang lo sukai. 3. Make it easy. Jadikan mudah. Mau mulai push up? Jangan targetin 50 kali. Targetin 1 kali aja. Serius, 1 kali. Setelah 1 kali jadi kebiasaan, baru naikin pelan-pelan. Kurangi friksi sebanyak mungkin. 4.
Make it satisfying. Jadikan memuaskan. Setiap kali lo berhasil ngelakuin kebiasaan baik, kasih diri lo hadiah kecil. Otak kita suka itu. Buku ini mengubah total cara lo ngelihat progres. Lo bakal sadar bahwa perubahan besar itu bukan hasil dari satu tindakan heroik, tapi kumpulan dari ratusan keputusan kecil yang lo lakuin setiap hari. Ini bukan sihir, ini matematika sederhana. Dan di usia 18 di mana lo lagi ngebangun fondasi kebiasaan untuk sisa hidup lo, buku ini harganya tak ternilai. Buku ketiga, Operating System untuk Social Law, How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie. Sip, lo udah punya mental baja dan sistem yang canggih. Tapi ada satu variabel lagi yang nentuin kesuksesan lo. Orang lain. Lo nggak hidup di gua, men. Lo bakal berinteraksi sama dosen, temen sekelas, senior, calon bos, rekan kerja, pacar, dan jujur aja, skill sosial ini seringkali lebih penting daripada IPK lo. Disinilah buku ketiga ini masuk. How to Win Friends and Influence People. Tunggu. Gua tahu apa yang lu pikirin. Judulnya jadul banget, kayak buku buat sales tahun 70-an. Bener, tapi jangan salah, men. Prinsip di dalam buku ini abadi, karena sifat dasar manusia nggak banyak berubah. Buku ini bukan ngajarin lo jadi penjilat atau manipulatif. Justru sebaliknya, buku ini ngajarin lo soal empati yang radikal. Inti dari buku ini simpel banget. Berhentilah fokus pada diri sendiri dan mulailah tulus tertarik pada orang lain. Beberapa prinsip emas dari buku ini yang bisa langsung lo pakai di usia 18. Ingat nama orang. Kedengaran sepele, tapi bagi seseorang namanya adalah suara termanis di dunia. Pas lo ketemu kenalan baru di kampus dan minggu depannya lo nyapa dia sambil nyebut namanya, efeknya luar biasa. Jadilah pendengar yang baik. Dorong orang lain untuk berbicara tentang diri mereka sendiri. Di dunia yang semua orang pengen didengar, jadi pendengar yang baik itu kayak punya superpower. Jangan mengkritik, mencela, atau mengeluh. Ini susah, tapi dampaknya masif. Kritik cuma bikin orang defensif. Kalau mau ngasih masukan, ada caranya. Bicaralah sesuai minat orang lain. Mau deketin dosen buat minta rekomendasi? Cari tahu dulu penelitian beliau apa. Tunjukin minat yang tulus. Buku ini adalah cheat code buat navigasi sosial. Lo bakal belajar cara presentasi yang lebih baik, cara negosiasi, cara menghadapi orang yang sulit, dan yang paling penting, cara membangun hubungan yang tulus dan kuat. Di dunia kerja nanti, orang lebih suka kerja bareng orang yang menyenangkan dengan skill rata-rata daripada kerja bareng jenius tapi nyebelin. Ini adalah investasi jangka panjang untuk karir dan kehidupan pribadi lo. Jadi, itu dia, men. 3 buku, 3 pilar. 1. Men's Search for Meaning, ngasih lo tujuan dan kekuatan mental. Ini adalah kompas lo. 2. Atomic Habits, ngasih lo sistem untuk mencapai tujuan itu. Ini adalah mesin lo. 3. How to Win Friends and Influence People, ngasih lo kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dalam perjalanan lo. Ini adalah bahan bakar sosial lo. Lo nggak perlu baca ratusan buku di usia 18. Mulai dari 3 ini. Baca pelan-pelan, resapi, dan yang paling penting, lakukan. Karena pengetahuan tanpa tindakan itu nggak ada gunanya. 3 buku ini adalah fondasi. Setelah fondasi lo kuat, baru lo bisa bangun gedung pencakar langit setinggi apapun yang lo mau. Gimana menurut lo, men? Ada buku lain yang menurut lo wajib dibaca di usia 18? Drop judulnya di kolom komentar, kita diskusi bareng. Karena belajar itu nggak pernah berhenti.